Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Harmoni Islam, jumpa lagi bersama Harmoni Islam. Selama 15 menit ke depan, Harmoni Islam akan menemani waktu menunggu berbuka puasa kamu dengan berbagai informasi menarik mengenai Islam. Selalu ada harmoni di setiap acara Islam. Sahabat Harmoni, Allah SWT menciptakan berbagai jenis hewan dengan beberapa kegunaan. Salah satunya sebagai sumber makanan manusia. Namun, tahukah kamu tak semua makanan halal disantap? Banyak pula keraguan-raguan antara halal dan haram dari umat Islam untuk memakan hewan-hewan tertentu, seperti hewan yang hidup di dua alam. Pada episode kali ini, Harmoni Islam akan membahas hewan yang hidup di dua alam, seperti kepiting, rajungan, dan katak atau kodok. Tentu, sahabat Harmoni masih bertanya-tanya sebenarnya hewan tersebut halal dimakan atau tidak. Seperti sahabat Harmoni yang satu ini nih. Nggak doyan. Ya nggak doyan aja. Soalnya dengar-dengar haram. Lumayan suka karena ya rasanya enak, terus juga bergizi. Ya suka, soalnya enak sih Mbak. Terus lagian kalau kepiting kan kalau kita ambil dari laut kayak gitu, karena dia hidupnya dia kandungan airnya banyak garamnya, jadi paling nggak dia punya cita rasa yang khas kayak gitu. Selain itu karena garamnya juga banyak, jadi nggak usah pakai garam, udah asin. Taunya kalau misalnya kepiting itu hidupnya di laut, kalau rajungan di kali. Bedanya kalau spesifiknya mungkin kurang tahu, tapi kalau dari rasanya lebih enak rajungan gitu Mbak. Kurang tahu ya Mbak. Tapi kayaknya kalau rajungan yang di pantai ya, kalau kepiting yang di darat ya. Dua-duanya sama-sama hewan-hewan amfibi. Enggak, karena semua hewan yang ada di laut itu dihalalkan. Kalau untuk yang di laut kayaknya enggak Mbak. Tapi kalau yang benar. Berpikir. Mungkin kalau dilihat dari itunya, kayaknya nggak haram Mbak, semuanya Mbak. Soalnya sama, nggak pernah. Katanya haram juga. Kalau katak dan kodok haram, soalnya hidup di dua alam. kalau katak itu kan dia lebih kecil, umumnya lebih kecil, terus di punggungnya dia nggak ada bentol-bentol kayak gitu. Jadi kalau kodok kan bufo itu kan dia kasar punggungnya. Kalau menurut saya haram. Soalnya kalau katak sama kodok itu lebih banyak di daratnya Mbak. Jadi kalau dikatakan dia porsinya di dua alam, ya dia emang di dua alam. Ternyata masih banyak yang ragu ya, apakah kepiting, rajungan, katak, atau kodok itu halal dimakan. Untuk lebih jelasnya kita tanya langsung ke Ustadz Dahlan Murdani. Bagaimana sih hukum memakan hewan yang hidup di dua alam seperti kepiting, rajungan, maupun katak? Kalau yang hidup di dua alam, saya pernah buka beberapa fikih, itu ada penjelasannya singkat saja. Hewan yang hidup di dua alam itu diharamkan. Cuma nggak disebutkan dengan dasarnya apa gitu, dan saya sendiri belum pernah menemukan, ya mungkin karena keterbatasan saya belum pernah menemukan dasar yang mengharamkan hewan yang hidup di dua alam gitu ya. Kalau misalnya seperti ada katak, ada kepiting, yang apakah memang itu yang dimaksud gitu kan. Jadi saya pernah baca buku-buku fikih itu ada pengharaman tapi tidak disertai dengan
dasar. Padahal bicara tentang halal haram itu harus dasarnya jelas. Oh, ini dasarnya hadis riwayat siapa dan derajatnya kuat, gitu ya. Nah, itu bisa dipakai gitu. Tapi kalau tidak ada, kembali kepada asalnya bahwa segala sesuatu itu dia halal sampai ada dasar yang mengharamkan. Yang saya tahu seperti itu. Ada 3 jenis kepiting yang dikenal masyarakat Indonesia. Pertama, rajungan yang hidup di perairan laut. Kedua, kepiting kecil yang hidup di darat, biasa dipakai makanan ternak. Ketiga, kepiting yang hidup di tambak air payau. Sering disebut kepiting tambak atau kepiting bakau. Kepiting bukanlah hewan amfibi seperti katak. Katak bisa hidup di darat dan di air karena bernapas dengan paru-paru dan kulit. Kepiting hanya bernapas dengan insang. Kepiting memang bisa tahan di darat selama 4 hingga 5 hari karena insangnya menyimpan air, sehingga masih bisa bernapas. Tapi kalau tidak ada airnya sama sekali, maka kepiting akan mengalami evaporasi. Jadi kepiting tidak bisa lepas dari air. Jelaslah, di sini kepiting atau rajungan merupakan hewan yang hidup di air tawar ataupun laut. Maka dari itu hewan ini halal untuk dimakan. Bagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Surat Al-Maidah ayat 96. Sedangkan kata-kata kodok dalam aturan pangan Islam, mayoritas mazhab dalam hukum syariah menganggap daging katak bersifat haram atau non-halal. Masuknya daging katak dalam kategori haram didasari 2 pendapat. Makanan yang boleh dikonsumsi tidak boleh menjijikan, dan adanya larangan untuk membunuh katak serta binatang lain seperti semut, lebah, dan burung laut bagi umat muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang membunuh burung surot, katak, semut, dan burung hudhud. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Sisi pendalilannya bahwa semua hewan yang haram dibunuh maka memakannya pun haram. Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, dalil ini menunjukkan bahwa katak itu diharamkan untuk dimakan. Katak termasuk hewan yang tidak masuk dalam hewan air yang dihalalkan. Sungguhnya dalam aturan pangan Islam terdapat perbedaan dalam memandang masalah halal atau haramnya daging katak. Kebanyakan mazhab utama dalam Islam seperti mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali secara jelas melarang konsumsi daging katak. Akan tetapi mazhab Maliki memperbolehkan umat Islam untuk mengkonsumsi katak, tetapi hanya untuk jenis tertentu. Yaitu hanya katak hijau yang biasanya hidup di sawah. Sementara katak-katak jenis lainnya yang berkulit bintil-bintil seperti katak buduk tidak boleh dikonsumsi karena beracun dan menjijikan. Sedangkan untuk budidaya katak, jika memang hanya diambil manfaatnya, tidak untuk dimakan, maka dari ulama dan MUI memperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Akan lebih baiknya, semua kembali kepada kita, sahabat harmoni. Bagaimana memandang baik buruknya mengkonsumsi daging katak tersebut, baik dari segi aturan Islam maupun kesehatan. Selamat berbuka, sahabat harmoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.